Shalom anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Juni di pembelajaran IPS kali ini. Nah anak-anak, gimana nih kabar kalian hari ini? Tetap sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar walaupun kita sekarang masih belajar online. Nah anak-anak, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang faktor pendorong dan faktor penghambat kerjasama antar negara anggota ASEAN. Di mana faktor pendorongnya itu ada dua. Yang pertama, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam, dan kesamaan dan perbedaan wilayah. Kemudian ada faktor penghambat. Faktor penghambatnya itu ada perbedaan ideologi, konflik dan perperangan, kebijakan protektif, dan yang terakhir itu tentang perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bentuk kerjasama interaksi negara ASEAN. Bagaimana sih bentuk kerjasama interaksi negara ASEAN itu dan seperti apa sih gitu kan? Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, kalian dapat mengetahui bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya antar negara ASEAN. Kemudian kalian dapat mengetahui bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Dan yang terakhir, kalian dapat mengetahui bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Oke, anak-anak, interaksi dan kerjasama antar negara ASEAN itu semakin berkembang seiring dengan munculnya berbagai kebutuhan setiap negara anggota. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya yang menuntut suatu negara untuk berperan aktif melakukan kerjasama antar negara. Hal ini yang terkadang menimbulkan permasalahan sebagai akibat dari keinginan masing-masing negara untuk mendapatkan dan mewujudkan kepentingan nasionalnya. Organisasi internasional kemudian dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Nah, di sini ada 3 bentuk kerjasama antar negara anggota ASEAN. Yang pertama itu bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kemudian ada bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Dan yang terakhir bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Nah, kita akan bahas satu persatu anak-anak ya. Yang pertama itu bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama antar negara-negara ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Setiap negara anggota ASEAN diminta berperan aktif ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh COSD atau Committee on Social Development. Kemudian bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ini bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya Job Fund, Traktat Persahabatan dan Kerjasama, dan kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Selain itu, kerjasama dalam bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Bentuk yang terakhir ada bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi terciptanya tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Nah, sekian pembahasan kita hari ini tentang bentuk kerjasama antar negara anggota ASEAN. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, nanti kalian boleh komen di kolom komentar atau langsung chat di WA pribadi Ibu. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.